Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan, yaitu yang dia inginkan dari kamu. Jadi untuk para sahabat yang ingin tahu kira-kira apa yang dia inginkan dari kamu, bisa ikuti pembacaan ini. Karena seringkali dalam sebuah hubungan kita kadang bingung ya, apa sih yang dia mau dari kita. Jangankan untuk hubungan yang baru jalan, baru jadian, baru dekat. Bahkan mereka yang udah jalan sangat lama pun kadang masih bingung apa sih keinginan dia dari kita. Dan karena nggak tahu inginnya ini, kadangkala ya problem-problem timbul dan muncul dalam sebuah hubungan. Oleh karena itu kita akan baca sama-sama di pembacaan ini yang dia inginkan dari kamu. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih. Oke, kita akan mulai baca sama-sama ya. Sekarang kita mulai fokus ke diri, lalu bayangkan si dia. Kemudian sekarang tanyakan dalam hati, apa yang dia inginkan dariku? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apa yang dia inginkan dariku? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apa yang dia inginkan dariku? Oke, Tarotku tebar kartunya. Kita akan mulai dari 3 buah cerita awal ya. Kita akan punya 3 buah cerita di awal. Nanti kita akan eksplorasi. Di pembacaan kali ini Tarotku akan gunakan tambahan 1 kartu lagi nanti sebagai pembanding dengan kartu yang sama, hanya dari deck yang berbeda ya. Jadi jika mungkin ada nilai lebih atau ada simbol lebih, kita bisa eksplorasi lebih jauh ya. Untuk masing-masing Tarotku akan tambahkan 2 buah kartu ya. Oke, saat ini kita punya 3 buah cerita awal. Kita akan mulai dari cerita yang pertama. Ini untuk kamu dan dia yang berada di sebuah hubungan, di mana hubungan kamu bukan hanya sekedar baru dekat, baru jalan, tapi sudah melangkah di tahap yang serius. Dan ini lebih ke arah hubungan di mana hubungan kalian itu sudah di arah hubungan pernikahan ya. Jadi untuk kamu dan dia yang hubungannya udah di arah hubungan serius. Bukan hanya sekedar ikatan atau baru jadian, baru dekat, baru temenan, bukan, tapi ini ke arah suatu hubungan yang memang sudah real, sudah terstruktur, sudah ada hukumnya, sudah ada aturannya. Saturnus berada di Capricorn. Jika kamu berada di hubungan ini, kamu udah married sama seseorang dan tadi yang kamu bayangkan adalah tentang pasangan kamu. Nah, ini dia, kamu masuk ke cerita yang pertama ya. Selanjutnya kita akan menuju ke cerita yang kedua. Ini adalah untuk kamu dan dia yang berada pada kondisi penuh keraguan-raguan. Kamu bisa aja berada di lebih dari satu cerita ya. Cerita kedua ini kamu dan dia penuh keraguan-raguan. Kamu sulit banget percaya sama dia. Mungkin pernah ada cerita masa lalu di mana dia mungkin berlaku nggak jujur, berlaku nggak adil, atau mungkin bawa orang lain ke hubungan. Cerita-cerita yang kurang menyenangkan sehingga menghilangkan kepercayaan kamu sama dia. 2 pedang cerita Moon yang berada di Libra. Moon ini terkait perasaan, Libra ini tentang keadilan. Ada kondisi di mana keadilan itu dilanggar. Ada kondisi di mana hal-hal ini menyebabkan kamu akhirnya susah untuk percaya lagi sama dia. Jika kamu berada di hubungan yang ini, di mana kamu sulit sekali untuk percaya sama dia, lebih banyak ragunya daripada percayanya, kamu masuk di cerita yang kedua ya. Selanjutnya kita menuju ke cerita yang ketiga. Kartu yang muncul adalah kartu 5 sword, kondisi dimanfaatkan. Ini bukan cerita yang menyenangkan untuk sebuah hubungan. Venus berada di Aquarius, di mana rasa cinta kamu dibalas oleh suatu hal-hal yang menyakiti kamu. Kamu udah lakuin yang terbaik, ternyata dia malah melakukan yang terbaik untuk orang lain. Kamu udah prioritasin dia, ternyata dia lebih prioritas temannya, sahabatnya, atau bahkan orang lain. Suatu kondisi di mana kamu lebih banyak dimanfaatkan daripada menjalani suatu hubungan yang baik. Kondisi 5 sword ini cerita dimanfaatkan dalam sebuah relasi atau hubungan. Jika kamu merasa hubungan kamu berada di kondisi ini, di mana dia lebih banyak berusaha untuk mengambil keuntungan daripada tulus sayang sama kamu, maka kamu berada di cerita yang ketiga ya. Kita akan mulai sama-sama.
Cerita pertama untuk kamu sama dia yang hubungannya udah jalan, udah serius ya, udah ada pernikahan. Yang dia inginkan dari kamu, cerita pertama. Kartu yang muncul adalah kartu satu tongkat. Ini tentang elemental api, tentang gairah, tentang semangat. Ada cerita Aries, Leo, dan Sagittarius. Harapan dia ya semangat kamu, cinta kamu itu benar-benar ya bisa lebih aktif. Sampai jangka panjang pun tetap seperti itu. Tetap ada sisi yang semangat kayak orang baru jatuh cinta ya. Hasratnya masih muncul, keinginan bersama. Nah ini harapan dia kamu seperti itu. Harapan dia ya bahwa kamu tetap menjaga kehangatan hubungan kamu sama dia. Ada momen-momen, ada masa-masa, ini cerita Aries ya, dimana dia juga berharap sesekali kamu yang lebih aktif daripada dia, yang lebih berani ambil tindakan duluan daripada dia. Harapan dia seperti itu ya. Kemudian yang kedua yang dia inginkan dari kamu adalah kartu 3 cup. Bukan cerita positif. Kartu 3 cup ini cerita tentang hadirnya orang lain di hubungan kalian. Ada bagian diri dia yang kadang-kadang berharap jika kamu mengizinkan, ya sesekali mungkin dia punya hubungan-hubungan sesaat, kesenangan-kesenangan, kenakalan-kenakalan, dan kamu nggak marah sama dia. Tapi ini sepertinya suatu hal yang ya kurang begitu positif ya dalam sebuah hubungan, karena pasti ini akan bikin kamu marah. Tapi jika kita baca yang dia inginkan dari kamu untuk mungkin kehilangan kejenuhan ini, ya dia berharap kamu bisa menerima kondisi ini. Kartu 3 cup cerita tentang kesenangan sesaat. Mungkin gak harus punya hubungan lain, tapi menikmati apa yang dia inginkan. Ya seneng-seneng dengan bebas tanpa larangan dari kamu. Ada cerita keinginan ke arah sana ya. Kita akan coba eksplorasi dengan deck yang lain dengan kartu yang sama. Tarot akan pause sebentar. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya. Kita eksplorasi di kartu Tarot of the Elf, kisah satu tongkat. Ini juga ada sebuah kondisi atau sebuah simbol di mana harapan dia ada hal-hal baru yang kalian lakukan bersama. Dalam artian mungkin kalau dulu jalan-jalannya hanya ke tempat A, sekali waktu sekarang rubah ke tempat B. Suatu tantangan baru, suatu hal baru yang dilakukan bersama, suatu warna baru yang bisa kalian gali di hubungan kalian berdua bersama. Ini yang dia inginkan dari kamu. Kemudian jika kita eksplorasi lebih jauh tentang kartu 3 cup, di sini masih tentang cerita yang mirip. Bahkan di sini jauh lebih menjurus ke arah punya hubungan lain yang bisa disetujui. Nah ini bukan hal positif. Jika kita lihat di kartu tadi 3 cup yang sebelumnya, Merkuri berada di Cancer ya, cerita tentang ya kesenangan-kesenangan sesaat, tapi nggak harus cerita tentang punya hubungan lain. Namun di kartu Tarot of the Elf ini diperkuat dengan adanya simbol ada orang lain di hubungan kalian berdua. Nah ini yang dia inginkan dari kamu, bukan berarti hal yang harus kamu wujudkan dan hal yang baik untuk hubungan kalian ya. Selanjutnya kita akan masuk ke cerita yang kedua, di mana kamu punya keraguan sama dia. Yang dia inginkan dari kamu. Kartu pertama yang muncul adalah kartu Empress ya, ini tentang rasa sayang dan disayangi. Yang dia inginkan dari kamu ya kamu lebih sayang sama dia dan kamu bisa menyayangi dia dengan cara dia. Mungkin selama ini dia harapannya kamu menyayangi dia dengan cara A, tapi kamu sayang dia dengan cara B ya. Sebenarnya kamu memang sayang sama dia, hanya saja caranya dia berharap kamu bisa tahu cara membuat dia merasa disayangi. Nggak ada salahnya dengan kamu mulai mencoba bertanya sama dia tentang hal-hal yang membuat dia merasa disayang, merasa dicintai, merasa dimengerti. Ini nggak ada salahnya ya. Coba komunikasikan dengan dia ya. Walaupun mungkin ada hal-hal di masa lalu yang menyakitkan buat kamu, kalau kamu udah putuskan mau terus lanjut sama dia ya sebaiknya mulai diperbaiki. Selanjutnya, hal kedua yang dia inginkan dari kamu di sini yang muncul adalah kartu 9 tongkat. Cerita saat Moon berada di Sagittarius. Dia kepingin kamu bisa lebih stabil dalam hubungan kamu sama dia, nggak gampang marah, nggak gampang jengkel, nggak gampang dikit-dikit ya meledak marah, hal sepele jadi besar. Nah, dia nggak pengen hal ini, dia pengen kamu ya bisa lebih sabar. Tapi kembali lagi ini keinginan dia, karena belum tentu kemarahan kamu nggak ada pemicunya, nggak ada yang menyulut. Nah bisa aja dia tetap menyulut tapi harapannya kamu sabar, ini bisa ya. Tapi keinginan dia ya kamu bisa lebih sabar dalam hubungan ini, kamu bisa lebih romantis, bisa lebih penyayang. Harapan dia. Kita akan eksplorasi lagi, tarotku akan pause sebentar. Oke, kita akan lanjutkan kembali di sini di kartu 3 mayor, yaitu kartu Empress ya. Di kartu Tarot of the Elf sebagai pembanding kita akan tambahkan di sini masih cerita yang mirip seperti sebelumnya, di mana sama-sama tentang cerita disayangi dan dicintai. Hanya di sini penggambarannya lebih jelas ya, dia pingin lebih dimanja, pingin lebih disayang ya, pingin ya kamu ada buat dia, cerita-cerita seperti itu. Di sini di kartu 9 tongkat kita mendapatkan tambahan simbol. Di sini cerita bahwa sosok dia itu berharap kamu nggak terlalu mendikte dia. Dalam artian ya kadang kamu kalau udah maunya A ya dia harus nurut A. Nah ini dia nggak mau. Harapan dia kamu ya lebih bisa fleksibel dan nggak selalu mau menang sendiri atau maunya sendiri. Ingat ini kembali versi dia ya. Belum tentu kamu mau menang sendiri, tapi dia merasa kamu seringkali maunya menang sendiri dan dia berharap kamu nggak seperti itu. Cuma seringkali saat seseorang berharap
kita tidak menang sendiri, seringkali bahwa dirinya dia sendiri yang seringkali mau menang sendiri dan mau harus selalu dituruti ya. Ada kondisi seperti itu. Namun jika kita baca di kondisi ini ya, yang diharapkan dari kamu ya, kamu nggak terlalu mendikte dia, nggak selalu mau menang sendiri, nggak selalu bahwa dia harus nurut sama kamu, bahwa keputusan kamu harus selalu benar. Nah ini versi dia. Tapi bisa aja kamu memang selalu kamu berusaha menciptakan kondisi seperti ini karena pernah ada hal-hal di masa lalu di mana dia nggak jujur, dia nggak terbuka sama kamu, akhirnya kamu ketat sama dia. Ini juga bisa. Tapi harapan dia ya kamu lebih percaya sama dia, nggak ngatur-ngatur banyak hal. Nah ini keinginan dia ya. Kita akan lanjut ke cerita yang ketiga di sini di kartu 5 sword, di mana lebih banyak dimanfaatkan dalam sebuah hubungan, suatu hubungan di mana ya dia nggak tulus sama kamu ya. Yang dia inginkan dari kamu. Yang pertama adalah kartu Emperor, memperkuat cerita sebelumnya. Ini cerita dominan ya, cerita Aries. Raja tunggal, seorang raja yang memimpin mutlak. Omongannya harus didengerin. Harapan dia kamu nurut penuh sama dia, di mana tidak meragukan atau tidak membantah apapun yang dia mau. Harapan dia ya, yang dia pengen dari kamu ya kamu nurut apapun. Kalau dia bilang A ya kamu harus terima A, gitu aja. Keinginan dia ya. Kemudian cerita yang selanjutnya adalah kartu Page of Pentacle. Ini bisa jadi tentang adanya hubungan yang lain di luar hubungan kamu sama dia, di mana ya harapan kamu saat kamu tahu pun kamu tidak marah sama dia, tidak jengkel sama dia, atau mungkin tidak meninggalkan dia. Tapi ini bukan cerita positif karena bisa saja saat ini pun kondisi ini udah terjadi, cerita hubungan lain di mana dia punya hubungan dengan seseorang yang usianya sama atau lebih muda dan hubungannya sudah terjadi, bukan hanya di pikiran, bukan hanya masih PDKT-an, tapi memang udah ada kedekatan. Ada cerita seperti itu yang dia inginkan dari kamu, kamu bisa menerima kondisi ini. Dan ini pasti juga bukan sesuatu yang bisa kamu terima, dalam artian ini hanya kemungkinan hubungan yang mungkin terjadi, tapi cerita ini ada ya. Kita akan eksplorasi lebih jauh lagi, tarotku akan pause sebentar. Oke, kita akan lanjutkan kembali ya. Di sini di kartu Tarot of the Elf kita dapat kartu Emperornya adalah juga ke arah bahwa harapan dia jangan sampai ya kamu melupakan dia. Memang ada hal-hal kurang baik yang dia lakukan sama kamu. Memang ada hal-hal kurang menyenangkan yang terjadi di hubungan kalian. Tapi harapan dia adalah semarah-marahnya kamu sama dia, sejengkel-jengkelnya kamu sama dia, sebenci-bencinya kamu sama dia, kamu tetap bisa menghargai dia. Mungkin akan terkesan egois, tapi inilah yang dia inginkan dari kamu ya. Kemudian selanjutnya adalah di kartu Page of Pentacle, ini memperkuat kartu yang kita lihat sebelumnya. Tentang tawaran hubungan lain yang dia harapkan ada di hubungan kamu sama dia, dan dia berharap kamu bisa menerima ini. Ini bukan hal positif, tapi inilah yang dia inginkan dari kamu ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita dengan judul yang dia inginkan dari kamu. Semoga bisa memberikan hal yang positif untuk para sahabat di sini sehingga bisa melangkah dan mengambil pilihan yang lebih baik ya. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku. Subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.